kehidupan yang penuh dengan kebutuhan ekonomi, banyak orang yang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Meskipun dengan cara berhutang yang disertai bunga atau riba. Memenuhi kebutuhan hidup adalah hal yang wajar, seperti membayar biaya pendidikan, perumahan, atau kesehatan. Namun, tanpa disadari, kita berada pada jebakan riba. Hutang yang terus bertambah dapat menjadi sebuah beban. Islam memandang riba sebagai bentuk penindasan karena hanya menguntungkan pihak pemilik modal dan menjerumuskan yang lemah. Dalam situasi ini, penting bagi setiap muslim untuk mencari solusi halal dan penuh berkah agar terhindar dari riba yang dapat merusak dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa juga seluruh pemirsa iNews yang ada dimanapun saja ada berada. Ya, selamat berjumpa. Kita bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, ngebahas soal ini hadir guru-guru kita bersama kita. Yang pertama adalah pimpinan Pondok Pesantren Kampung Quran Cirebon yaitu Kiai Haji Mededu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau ngelihat Kiai ini kiprahnya tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Bahkan beliau di pondok pesantrennya ya memiliki program khusus lansia yang pengen belajar agama ya Kiai ya? Betul. Betul. Sudah berjalan Kiai sekarang program? Alhamdulillah sudah berjalan. Masya Allah bisa datang ke Cirebon dan nanti cari Kiai Mededu ya. Insya Allah di kota Cirebon ya bukan di kabupaten ya Kiai ya. Insya Allah. Masya Allah. Di samping beliau sudah ada guru kita ini. Saya kalau nyebutnya Ustadz Ujai Kiai Al-Mukarram. Ustadz Ujai ya, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Masya Allah. Nah banyak juga saya lihat di TV yang jadi korban pinjol. Nah, untuk menghindari ini, ngomongin tentang gimana caranya kita bisa ngontrol kemampuan kita supaya nggak besar pasak daripada tiang. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada guru kita, Al-Mukarram Kiai Mededu Fadl. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan sama dengan ibu yang ada di sini. Sehat? Alhamdulillah. Jawab yang keras ya Bu ya, nanti saya doakan. Kalau dipanggil Bu, Nun. Nah, Bu, Nun. Punya utang Bu? Ya. Punya cicilan Bu? Ya. Kreditnya apa aja Bu? Mobil. Wow, luar biasa. Ada yang mobil. Ada yang motor. Ada yang motor. Ada yang rumah. Ada rumah. Ada yang panci juga ada. Ya. Ini ngomong-ngomong jilbabnya udah pada lunas belum ini? 2 kali lagi. Banyak ya Bu ya hutangnya Bu ya? Kita doakan pemirsa yang di rumah dan ibu-ibu yang di studio, kita doakan. Allah percepat lunasin hutang. Yang punya cicilan, cicilannya cepat lunas. Amin. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam membayar hutang. Bu, Ibu, kalau nggak mau punya utang, Ibu jangan utang. Ya Bu ya?
Terus kalau ibu nggak pengen punya utang, utangnya dibayar. Udah simple hidup itu Bu. Ya. Jadi utangnya dibayar, kalau nggak mau bayar utang jangan utang. Ini sih kadang utangnya rajin. Ya. Kenapa begitu? Karena ibu pengen memenuhi kebutuhan, akhirnya hutang. Hutang di kita masih konvensional, ada yang namanya Ibu tahu riba itu apa Bu? Tahu Bu riba itu apa Bu? Nggak tahu. Ayatnya nih Bu. Kalau dalam Al-Quran ayat 275 di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba. Yang artinya nih Bu, orang-orang yang memakan riba. Siapa aja mereka? Yang menerima, yang memberi. Adanya riba karena adanya utang. Ya kan? Kalau nggak ada utang ada riba nggak Bu? Ada. Nggak ada. Di tempat saya sampai ada orang yang hanya hutang 1 juta di bank keliling. Bank keliling Bu. Dalam waktu 6 bulan dia harus menyerahkan rumahnya. Utangnya cuma 1 juta. Hutangnya 1 juta dikasihnya 800 harus bayar 1 juta 4. Ada yang begitu Bu? Ada. Mana orangnya? Ya. Mana orangnya? Itu riba namanya Bu. Itu riba. Ustadz kami terpaksa suami di PHK, anak sekolah, kami butuh dan lain sebagainya. Bu, kita punya Allah yang maha kaya. Yakin gak? Yakin gak? Kalau yakin kenapa masih bermain riba? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Bahasa sederhananya nih Bu, siksaan nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, kalau kata orang Kajengan mah limbung. Ya, jalannya terseok-seok Bu. Sama seperti orang gila, seakan-akan mas. Seperti orang kesurupan Bu. Itu akibat riba. Konon dalam tafsiran, karena apa? Karena terlalu banyak yang dia makan dengan cara jahat, dengan cara aniaya, dengan cara zalim, menyebabkan dia tidak bisa bangkit. Tidak akan memakan riba kalau ibunya tidak pinjam. Kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Sekarang gimana caranya agar kita ini terbebas dari Utang. Dari riba, dari hutang. Yang pertama nih Bu. Mau tahu Bu caranya Bu? Mau bebas dari utang Bu? Mau bebas dari riba Bu? Mau dulu? Yang pertama, pola pikir dirubah Bu. Jangan jadikan pinjaman, utang sebagai pintu rejeki. Harus dijauhi. Kalau nggak begitu nanti nggak punya Ustadz. Punya Allah yang maha kaya kok. Tenang saja. Ya, yakinkan dulu. Jadi rubah ininya. Rubah Mindset. pola pikirnya dirubah. Yang kedua, ayo berkarya. Ayo berbuat. Banyak lahan yang kosong, banyak aset yang tidur. Itu maksimalkan. Sehingga apa? Sehingga kita produktif. Masalahnya di kita itu Kang, gak mau capek tapi pengen hidupnya Senang. enak. Ini perkaranya nih, masalahnya tuh di sini. Jadi kalau kita pola pikirnya masih ke utang, maka akan terjebak pada riba. Dan bahayanya kalau kita sudah bertransaksi dengan riba Bu, kita sulit untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Kalau dalam surat Al-Isra, alam semesta ini semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Alam semesta ini semuanya bertasbih memuji Allah. Termasuk badan yang ada di dalam diri kita ini bertasbih. Kalau kita memakan riba atau memberikan peluang kepada orang lain riba, maka barang-barang riba yang kita masukkan, yang kita makan
akan menjadi makanan, akan menjadi darah, akan menjadi daging. Akhirnya apa Bu? Mata kita sulit untuk melihat kebaikan. Telinga kita sulit untuk menerima nasihat yang baik-baik. Hati kita juga selalu busuk. Lihat tetangga, oh jangan-jangan nih orang nih. Ya Bu ya? Suka gitu enggak Bu? Karena kalau ini mendengarnya yang buruk-buruk, yang baik tuh enggak masuk. Apa bisa telinga kita dua-duanya bekerja mendengar kebaikan dan keburukan? Enggak bisa. Kalau sudah terpenuhi dengan keburukan, maka yang baik sulit. Bangun untuk sholat susah, ya sedekah susah, nerima nasihat susah, ngomong yang baik-baik juga Kenapa? Karena banyaknya makanan-makanan haram yang masuk ke dalam perut. Itu dari segi diri kita Bu. Belum lagi kalau punya utang ditambahin riba, hidupnya cemas Bu. Karena yang namanya riba ini, yang namanya utang ini, siang jadi hina, malam jadi gelisah. Ibu punya utang sama orang nih, ya ketemu, ada, pasti menghindar. Pasti menghindar itu Bu. Ya kan? Malamnya pikiran, aduh belum bisa bayar. Nanti arisan, nanti ketemu. Akhirnya apa? Kalau ada salam, WA, atau ada chat misalkan, udah langsung jawabnya apa? Mohon maaf saya belum bisa bayar. Begitu ya Bu ya. Jadi cemas akhirnya Bu gak nyaman. Maka tinggalkan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa meninggalkan yang namanya riba. Ada beberapa doa dan zikir dari Nabi SAW Ibu. Yang simpel saja. Apa? Sering-seringlah luzum istighfar. Ibu banyakin baca apa Bu? Istighfar. Gimana bunyinya Bu? Alhamdulillah. Bukan istighfar. Bukan Bu ya. Astagfirullah. Kata Nabi, orang yang melazimkan, membiasakan baca istighfar, maka Allah akan bukakan semua masalahnya. Nah itu. Allah akan berikan ganti yang susah jadi mudah Bu. Bahkan dengan istighfar nih Bu, yang bangkrut oleh Allah akan diganti dengan kesejahteraan. Amin. Ya, yang hutang akan dipermudah untuk membayar. Amin. Yang gak punya keturunan Allah beri keturunan. Amin. Itu istighfar hebatnya Bu. Terus selain istighfar apalagi Ustaz zikirnya? Banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Kalau sering membaca itu 70 bencana yang semestinya menimpa Allah tolak. Termasuk bencana kefakiran. Itu Bu ya. Itu zikirnya. Terus yang kedua doanya apa? Salah satu doanya Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Zikirnya sudah, doanya sudah, tinggal apa? Ibu mantapkan dan yakinkan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita ada niatan yang kuat untuk lari menghindar dari yang namanya riba. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Kiai, Siap. saya mau nanya nih wakilin ibu-ibu ya Bu ya. Boleh Bu? Sebelum nanti ibu-ibu juga boleh nanya. Kalau misalnya orang Kiai ngutangnya terpaksa ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang banyak pemecatan karyawan ya. Mungkin di daerah Purwakarta ada nggak Bu pemecatan? Banyak ya. Di daerah saya Tangerang juga banyak pabrik-pabrik yang tutup ya kan gitu. Akhirnya ngutang karena buat menuhin kebutuhan hidup. Ikutnya akhirnya terjebak pinjol gitu kan. Ngutang. Dia tahu salah itu Kiai. Cuman yang jadi pertanyaannya Kiai. Di zamannya Rasulullah. Kalau ada orang sulit kayak kita-kita gini, larinya kemana? Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, betul nggak Bu? Ya. Nah sekarang gimana kita berharap ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah di era yang sulit dan nggak mudah seperti ini. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Kang David. Kemana
larinya ketika kita mengalami kesulitan. Pada masa Rasulullah dan para sahabat itu ke masjid. Itu ke lembaga amil zakat. Bu, ini yang perlu saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai masjid ini bangga menghitung saldo, memamerkan saldonya sampai miliaran, tapi sekitarnya apa? Kelaparan, sampai naudzubillah ada yang bunuh diri. Harus dirubah modelnya. Ketika masjid punya uang untuk sedekah atau lembaga zakat yang isinya uang infak, sedekah dan lain sebagainya, itu dahulukan orang-orang yang sekitar. Konsepnya bisa dalam bentuk pinjaman lunak atau bisa dalam bentuk pinjaman untuk produktif dan lain sebagainya. Jangan sampai rumahnya samping masjid, masjidnya makmur, penduduknya miskin. Jangan sampai seperti itu. Itu dosa yang punya atau yang mengelola masjidnya. Maka di sini dibolehkan. Di sini dibolehkan. Ya, daripada uang masjid tersimpan bertahun-tahun tidak diputarkan, tidak memberikan efek manfaat untuk orang-orang sekitar, kelak nanti akan ditanya ini. Semua orang ketika bersedekah pengennya sedekah itu apa? Manfaat. Segera, kenapa? Ingin menikmati hasilnya kelak nanti. Iya kan? Tinggal nanti bagaimana ini lembaga zakatnya, kemudian masjidnya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Misalkan nih Kang David, datangin satu-satu. Ini korban PHK, kamu punya keahlian apa? Ini. Nih masjid punya uang, silahkan diberdayakan, tapi ini bukan pemberian. Kalau sudah berhasil, kalau sudah berjalan kembalikan. Ini kan akan diputar terus. Boleh nggak kalau mau ngambil keuntungan? Boleh. Nanti ini bentuknya mudorobah misalkan. Kerjasama, keuntungannya nanti dibagi. Masjid kan akan dapat income juga. Daripada harus membiarkan orang-orang sekitar kebingungan. Baik. Karena masjid kalau butuh uang kemana? Ke masyarakat. Sekarang masyarakat lagi kesulitan, lagi kebutuhan. Bagaimana orang-orang yang diamanahi uang masjid ini bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Seperti itu kira-kira Kang. Kiai, terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, wah langsung di pojok. Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Deli dari Payatiman Sadang Purwakarta, Jawa Barat. Mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Ibu, silahkan Ibu. Cicilan itu kan riba. Kalau ada orang yang membeli barang dengan mencicil untuk menafkahi keluarganya, apa hukumnya? Terus istri dan anaknya yang menikmati uang riba itu apa akan terdampak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang cicilan. Ini mencicil ya. Kalau kata orang Cirebon, mencicil itu melotot Bu, matanya Bu. Sama enggak? Sama, mencicil. Baik. Boleh tidak kita membeli dengan mencicil? Mencicil itu kalau dalam bahasa fikih namanya taksid. Ya, taksid. Mencicil atau mengansur itu boleh. Misal, ini harganya berapa? 50.000. Baiklah, saya ansur menjadi 5 kali pembayaran. Berarti 1 kali pembayarannya berapa? 10.000. Itu boleh Bu. Yang enggak boleh itu, nanti kamu setiap tanggal 1 harus bayar 10.000. Kalau tidak membayar pada tanggal 1, tanggal 2-nya, 3-nya, sehari saya kenakan 2.000. Nah ini yang tidak boleh. Jelas Bu ya? Jadi kalau misalkan Ibu mau kredit panci nih. Ya Bu ya, mau nyicil panci. Harganya berapa? 35.000. Jadi 35 kali sehari 1.000. Boleh. Asalkan tidak ada penambahan karena sebab keterlambatan. Kalau ada penambahan karena adanya keterlambatan, inilah yang disebut dengan riba. Terus kalau ada ribanya kena dampak enggak? Oh pasti.
pasti kena dampaknya. Maka sebisa mungkin kita menghindari. Oke. Kira-kira seperti itu. Jelas Ibu ya? Baik, kalau Mudah-mudahan kita semua terlepas dan terbebas dari hutang. Amin. amin. Bebas dan jauh dari riba. Amin. Amin. Saya doakan semuanya yang ada di sini dan yang sedang menyaksikan pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Semuanya oleh Allah diberikan kemudahan dalam hidup. Rizki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Jadi orang kaya semua. Tapi yang dermawan. Amin ya robbal alamin. Alamin, Bu. Jadi kita kalau bisa dalam hidup itu nggak usah ngikutin hawa nafsu ya. Kalau memang nggak perlu ngutang kita hindarin ngutang. Kalau terpaksa ngutang ya, kalau untuk kebutuhan hidup ada PR nih buat siapa? Lembaga amil zakat. Betul. Ya. Lagi keadaan umat lagi susah kayak begini, masjid kalau tabungannya masih banyak perhatian dong sama jamaahnya. Betul apa betul Bu? Tapi yang jelas inilah perannya itu harus berjamaah semuanya. Jangan sampai ada umat Islam gak bisa makan, gak bisa hidup ya. Padahal satu sisi masjidnya, tabungannya banyak gitu. Terima kasih banyak Kiai atas Sama-sama. ilmunya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi supaya gak salah nangkep mengenai masalah riba, hutang piutang dan gaya hidup. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, jamaah, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 282. Di mana ayat ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat memberikan perhatian sekaligus menjadi gambaran buat kita kalau permasalahan yang disampaikan di dalam ayat ini adalah masalah yang amat sangat penting bagi hamba-hambanya agar betul-betul menjadi perhatian. Intinya ayat ini membicarakan tentang persoalan hutang piutang. Bagaimana Islam kemudian memberikan arahan agar orang-orang yang berhutang dan yang meminjamkan hutang tersebut melaksanakan apa yang diarahkan di dalam ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisi-kisi di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita agar kita mempunyai perhatian untuk menulis transaksi hutang piutang. Dan bahkan ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban agar yang namanya hutang piutang tersebut dapat ditulis. Oleh karenanya ayat ini memerintahkan agar setiap transaksi hutang piutang tersebut dituliskan secara rinci dan jelas. Terutama jika transaksi tersebut dilakukan secara tidak tunai sama dengan ngutang. Sama dengan apa? Ngutang. Berarti kalau tidak tunai namanya ngutang. Ini untuk mencegah apa? Tidak lain dan tidak bukan perselisihan di kemudian hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu benar. Banyak lantaran urusan yang begini, persaudaraan jadi pecah, pertemanan jadi jauh, dan juga rusak. Betul apa benar? Orang biasanya kalau pas minjem melasnya minta ampun. Luar biasa dah.
janjinya udah paling paten. Pokoknya entar deh seminggu aneh bayar. Kalau aneh udah gajian. Atau anak aneh udah gajian. Dan seterusnya dan seterusnya. Janji-janji yang meyakinkan. Nah kita kadang-kadang orang Indonesia nih Bang David. Kebanyakan kagak enaknya. Bener kagak? Ah namanya temen biarin dah. Iya dah ya. Seminggu ya. Iya. Akhirnya dipinjemin. Bukti kagak ada. Yang terjadi apa? Mangkir. Kadang-kadang kenyataan yang ada. Yang minjemin sama yang dipinjemin. Galakan yang dipinjemin. Ribet kagak tuh urusannya itu? Yang artinya yang utang. Giliran ditagih, wah galakan dia. Sabar ngapa sih lo? Baru juga sehari telat deh ulah kayak sama siapa aja. Ujung-ujungnya berkelahi. Ditambah lagi tidak ada yang namanya perjanjian. Maka ketika ada tulisan itu sebagai sebuah bukti menghindari persoalan ini. Biasanya orang-orang yang mau mangkir biasanya umumnya takut kalau misalkan disuruh ada yang namanya tulisan. Wong ada tulisan ada perjanjian aja kadang-kadang mabur. Bagaimana kagak ada yang namanya perjanjian. Sampai di sini kira-kira jelas apa jelas? Bahkan yang kedua dalam ayat ini dituntut keadilan dalam penulisan. Siapa yang dituntut? Yakni penulis daripada perjanjian tersebut. Haruslah seseorang yang adil dan objektif. Di mana penulis tidak boleh enggan menulis. Karena ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanah. Jadi jangan main-main. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya si penulis siapa sih? Bisa mungkin notaris. Bisa mungkin ibaratnya kita sendiri yang meminjamkan uang. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah imla atau didikte dari pihak yang berhutang. Orang yang berhutang harus mendiktekan apa yang harus ditulis. Dan ia diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah hutang. Jadi istilahnya saya berhutang sekian, benar ya? Benar. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya kekhawatiran kecurangan. Dan orang yang berhutang tadi wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada sebuah kondisi khusus yang berkaitan dengan wali di sini. Di mana jika orang yang berhutang tidak mampu mendiktekan karena kondisi tertentu. Misalnya lemah akal atau dia adalah anak kecil. Maka walinya yang bertanggung jawab untuk mendiktekan dengan kejujuran. Misalnya nih orang kurang mapan dari segi akalnya. Atau kemudian dia anak kecil gitu kan. Maka anak kecil ini kan punya wali. Wali itu bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa kemudian juga pamannya, kakeknya dan seterusnya dan seterusnya. Berlaku juga dalam konteks daripada pernikahan itu. Nah si wali tadi wajib untuk mendiktekan kepada yang meminjamkan hutang tadi untuk menulis jumlah piutangnya. Dan selanjutnya adalah transaksi. Harus ada yang namanya persaksian. Di mana harus disaksikan oleh dua laki-laki. Namun jika tidak ada maka satu lelaki dan dua perempuan dapat menjadi saksi sebagai bentuk kehati-hatian agar kebenaran tetap terjaga. Dan selanjutnya yang menarik, tidak boleh seseorang yang diminta untuk menjadi saksi lalu enggan untuk menjadi saksi tersebut. Jadi tidak boleh orang yang ditunjuk saksi itu menolak jika diminta untuk memberikan kesaksian dalam persoalan hutang piutang. Ibu dijadiin saksi. Kadang-kadang kita memang kan Bang David dijadiin saksi nggak mau ribet. Betul gak kira-kira? Tapi karena ini berkaitan dengan persoalan agama nggak boleh kita nolak. Sebab ini demi kebaikan daripada saudara-saudara kita. Kalau tanpa adanya kita bisa terjadi daripada
keributan. Kalaupun ada keributan, kita ada di posisi yang benar. Sehingga kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang mangkir, mana yang tidak. Hal ini bisa terjadi kepada dua belah pihak. Misalnya kepada orang yang menghutangkan bisa dilebih-lebihin. Ataupun kemudian dari si piutang atau orang yang berhutang bisa dikurangin. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Yang ketujuh, kewajiban menulis kecil atau besar. Sebelum kita akhiri, transaksi harus ditulis baik besar maupun kecil. Karena ini lebih adil di hadapan Allah dan memperkuat persaksian. Selanjutnya, transaksi tunai tidak perlu ditulis. Jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai, maka tidak ada kewajiban untuk menulisnya. Namun persaksian tetap dianjurkan saat jual beli. Namun ketika mau ditulis pun nggak masalah. Hanya saja di sini dikatakan tidak wajib untuk ditulis. Namun kewajiban tetap ada yang namanya persaksian. Dan yang terakhir adalah menghindari kerusakan di dalam transaksi, di mana penulis dan saksi tidak boleh merugikan atau memberatkan satu sama lain. Jika ini dilakukan, maka hal tersebut dianggap sebuah kefasikan yang membawa pelakunya kepada dosa. Alhamdulillahirabbil. Sebagai penutup, bahwa kita bisa melihat persoalan utang piutang merupakan persoalan yang amat diperhatikan dalam agama agar kita bisa berhati-hati di dalam muamalah yang seperti ini. Insya Allah. Silakan Bang David. Makasih banyak Kiai. Silakan Ibu ada yang mau nanya? Silakan Fadol. Iya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Septiani, saya dari Majelis Taklim Payatiman Sadang Purwakarta. Mau bertanya Pak Ustadz, ada orang yang minjam uang dan janji akan membayar tepat pada waktunya. Tapi ketika waktunya sudah tiba, orang tersebut tidak membayar hutangnya. Lalu orang yang menghutanginya itu tidak enak untuk menagihnya. Dan orang yang menghutanginya juga tidak ikhlas ketika tidak dibayar gitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz solusinya, siapa yang salah gitu. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih. Silakan. Jadi ini Ustadz dia ngutang, pas ditagih janji tanggal sekian. Belum bisa bayarnya. Nah cuman kita yang ngutangin gak enak nagihnya. Betul. Gitu. Nah, Kira-kira gimana gitu ya Mbak ya? Ya, makanya persoalan hukum itu bukan masalah perasaan. Persoalan hukum itu masalah yang namanya menjalankan perintah Allah. Enak kagak enak itu kudu dijalanin gitu Beb. Nah makanya yang tadi di awal saya bilang penyakit kita nih emang satu. Kagak enakan. Kagak enakan itu Bu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa berimbas positif, bisa berakibat negatif. Kita nagih utang itu Bu, para pemirsa ya harus diperhatikan. Kita nagih utang itu justru ngebantu saudara kita. Jelas nih. Assalamualaikum. Supaya apa? Agar dia menunaikan daripada hak orang lain. Kalau kita diemin gitu kan, maka berarti kita telah menjerumuskan saudara kita untuk tidak menunaikan hak orang. Karena ini kaitannya dengan hablum minannas. Ingat loh. Hablum minannas itu ya adalah perkara taubat yang lebih berat ketimbang taubat kepada Allah. Dalam kaitan taubat nih. Taubat sama Allah mau bagaimana ke dosa kita seluas apapun, sebesar apapun, bahkan dosa musyrik aja, dosa musyrik. Assalamualaikum. Dosa musyrik nih, menyekutukan Allah, diampunin gak sama Allah? Diampunin gak sama Allah? Diampunin selama dia masih hidup. Kalau matinya dalam keadaan kemusyrikan atau kekafiran baru Allah gak ngampunin, jelas gak kira-kira?
Selama yang namanya masih ada hayat di kandung badan, nyawa masih nempel, sebelum ditarik sama Allah nih sampai tenggorokan nih, Nabi mengatakan innallaha yuqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya itu sebelum yang namanya nyawa ada di tenggorokan. Artinya sebelum ente meninggal, wafat, ya kalau bahasa Inggrisnya mampus katanya saudara ya. Sebelum itu datang masih diampunin sama Allah. Tapi kalau ibarat kata masalah hablum minan nas, bahaya. Ini bakal dibawa ke akhirat. Belum kelar di dunia, di akhirat bawa. Gitu ya. Makanya ada orang yang muflis di akhirat, kata Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya itu, hak orang tidak ditunaikan di dunia, kemudian sampai kepada akhirat, yang tadinya dia itu ahli surga, amal ibadahnya banyak tuntutan daripada orang-orang di akhirat tersebut. Selama dia di alam dunia, dia dizolimi, utangnya dan lain sebagainya kagak dibayar, maka semuanya dosa-dosanya kalau udah habisnya namanya pahalanya diserahin ke dia, sehingga pada akhirnya dia mati dan kemudian yang awalnya masuk surga jadi ahli neraka. Na'udzubillahi min Zalik. dzalik. Baik, terima kasih banyak ya. Jelas banget ya Bu ya. Bu. Jelas Bu. Tadi ada 7 poin, paham kagak? Apa coba? Pokoknya paham kagak Paham aja dah. paham aja dah guru. Bu, tapi boleh kok kita misalnya ngelihat orang yang seharusnya udah bayar utang, kita kasih keringanan, boleh ya Ustaz? Boleh, betul. Boleh, Poin misal itu. kita ngeliat nih orang masih susah, ya udah nggak apa-apa. Betul, dan itu menjadi pahala buat kita. Jadi pahala selama Itu poin bagus. Betul, selama tuh orang belum bisa bayar, seitu juga kita dapat pahala tiap hari. Naam. Di sodako gitu ya Kiai. Naam, sodako. Masya Allah. Masya Iya, Allah. apalagi kalau ibu ikhlasin. Tapi Betul, kalau ibu ikhlasin, ngomong bebasin. sama orangnya Kiai ya. Bener banget. Ngomong sama orang, saya ikhlasin utangnya nggak usah bayar. Itu boleh, tapi mesti ada nyebut ya. Naam, akadnya. Mesti ada akadnya, mesti nyebut. Gitu ya Bu Betul. ya. Nah. Bu. Bu. Harap utangnya dilunasin apa dibayarin orang? Terngarep mudah-mudahan dikelasin Ya gitu. Allah, mudah-mudahan tuh orang bisa ikhlas mas saya rela deh. Masya Allah, itulah indahnya Islam. Indahnya Islam, semuanya terjaga haknya gitu ya Kiai ya. Naam, Baik, sudah. alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Sama-sama, Guru. Habis ini kita akan dengerin tanya jawab ya. Nah, nanti akan bergabung guru-guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu. 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 Siapa yang di aplikasi handphonenya ya, ada aplikasi belanja? Ada. Ada aplikasi belanja di handphonenya, angkat tangan, saya mau tahu. Oh, banyak ya. Emang sekarang mempermudah ya Bu ya? Ya, mau belanja tinggal pencet langsung masuk keranjang. Siapa yang sering masukin ke dalam keranjang nggak check out ada? Tapi banyak juga Bu, dengan kemudahan yang ada dalam kehidupan kita, keinginan kita sama kemampuan kita nggak berimbang, betul apa betul? Makanya ada istilah besar pasak daripada tiang. Karena gini, sekarang semua gampang kalau kita mau. Pertanyaannya duitnya ada nggak? Nah, ada lagi fasilitas namanya pinjol, pinjaman online ya kan. Nggak sedikit yang kejebak sama pinjol gara-gara punya keinginan tapi kemampuannya terbatas. Nah, Kiai ngomongin gaya hidup memang nggak ada habisnya ya. Ya Betul. guru-guru kita ya. Setiap hari ada model baru, barang baru ya, benda baru. Kepingin, cuman nggak sedikit juga yang nggak punya duitnya. Yang maksain banyak. Nah, banyak juga saya lihat di TV yang jadi korban pinjol. Nah, untuk menghindari ini, ngomongin tentang gimana caranya kita bisa ngontrol kemampuan kita supaya nggak besar pasak daripada tiang. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada guru kita, Al-Mukarram Kiai Mededuk Fadl. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait dengan
besar pasak daripada tiang. Kuncinya itu satu, di pengendalian diri. Dan kita harus tahu, harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan yang mana namanya keinginan. Ini harus bisa membedakan. Mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana keinginan. Kemudian kita ini harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jangan terlalu memaksakan diri. Karena Allah sudah siapkan rezekinya. Allah sudah siapkan rezekinya, tetapi kita juga harus bisa mengatur pemberian dari Allah ini. Karena yang namanya setan masuk melalui hawa nafsu kita, mendorong keinginan kita ingin terlihat wah di mata manusia, Bu. Ibu pengen seperti orang lain, ingin seperti tetangga sebelah. Kelihatannya tuh, tapi kemampuan tidak didukung. Maka kita harus jadi diri sendiri. Jangan ingin seperti orang lain. Kalau ngejarnya ingin dapat pujian dari orang lain, capek. Capek, Bu ya? Mendingan jadi diri sendiri. Jadi intinya itu, pengendalian diri. Kira-kira begitu, Kang David. Baik, Kiai, ini ngomongin tentang pengendalian diri, kita setiap tahun kan dilatih di bulan Ramadan untuk nahan hawa nafsu. Tapi kenapa ya, kalau saya lihat data terakhir, mungkin juga pemirsa di rumah juga lihat ya, yang jadi korban dari terjebak dari riba lah. Dalam hal ini mungkin pinjaman online ya. Dan kebanyakan yang kena jebakan pinjaman online ini adalah untuk hutang-hutang konsumtif nih. Ya, itu yang memang kebutuhannya ini untuk memenuhi kebutuhan hedonis gitu ya. Mau beli tas lah, beli handphone baru lah, tipe terbaru. Bahkan sampai-sampai itu akhirnya diuber-uber sama debt collector cuman gara-gara dia baru beli barang-barang mewah baru yang jauh dari kebutuhan makan sehari-hari. Nah gimana ini Kiai ceritanya nih? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Perlu sama kita pahami satu kalimat yang sederhana tapi mempunyai dampak yang luar biasa bagi diri kita dalam persoalan yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Di mana kalimat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jadilah orang apa adanya, jangan jadi orang yang ada apanya. Kira-kira tipis nggak tuh bedanya tuh? Assalamualaikum. Tipis apa enggak kira-kira? Kalimatnya tipis, tapi dampaknya besar. Sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, orang kalau apa adanya, dia nggak bakal pusing dengan pandangan orang lain. Emang saya begini, mau diapain lagi? Emang kemampuan saya segini, mau diapain lagi? Tapi kalau orang yang apa adanya, sibuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Nah maknanya adalah tujuannya bukan hanya saja gitu mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat perhatian dari manusia. Karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dapat pujian dari orang, hasilnya yang terjadi sebagaimana yang tadi Ustadz David sampaikan, memaksakan diri yang bukan bagian daripada kebutuhannya. Sedangkan Islam mengajarkan sebetulnya konsep kesederhanaan. Rasulullah SAW itu sebetulnya kaya atau miskin? Kurang kompak. Kaya apa miskin? Tapi hidupnya sederhana atau hedon? Jadi jangan dikata Nabi Muhammad tuh miskin. Enggak, Nabi Muhammad tuh kaya. Cuman mau hidup sederhana.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mau nabi yang kayak apa? Mau nabi yang kaya, bahkan lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, Allah taala kasih. Mau nabi yang paling tinggi jabatannya juga, melebihi daripada Nabi Sulaiman sebagai raja pun bisa. Tapi Nabi SAW lebih memilih kesederhanaan di dalam kepemimpinannya sebagai Nabi dan Rasul yang pada akhirnya menjadi contoh yang paling tinggi, menjadi suri tauladan yang paling tinggi bagi umatnya dan juga umat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling tertinggi dan agung daripada akhlaknya, termasuk mengajarkan kesederhanaan kepada kita, yaitu hamba-hamba Allah sebagai umat beliau. Oleh karenanya ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tahan diri, lalu kemudian juga paham dengan konsep kesederhanaan, serta jangan terbawa daripada hawa nafsu. Bagaimana caranya? Terakhir salah satunya, jangan sering-sering buka aplikasi belanja kalau mau tidur. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, Bu. Ada yang kayak begitu ada? Mana orangnya? pelaku Masya Allah, semua ya. pelaku semua di sini. Emang kalau ngomongin apa namanya gaya hidup ya, kita nggak bisa hindari gitu Bu. Karena aplikasi itu semua ada di handphone atau smartphone ya, ada di genggaman tangan kita. Kita mau kemana aja aksesnya cepat ya Bu. Tinggal hitungan jari, hitungan detik. Nah, yang nggak jarang nih adalah orang yang terjebak simpan pinjam atau riba ya. Dia ngutang terjebak riba. Beli barang ada bunga, berbunga, ada yang ngutangnya cuman berapa ratus ribu, tahu-tahu bayarnya bisa puluhan juta. Ada yang begitu Bu? Ada. Makanya ini yang jadi PR buat kita semuanya. Gimana cara supaya kita bisa terlepas dari jebakan itu. Ibu-ibu ada yang mau curhat nggak? Silakan. Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Ya, ya. Silakan Ibu, namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Sukarsi dari Payatiman Sadang Purwakarta. Mau bertanya di luar tema ini dulu Pak Ustadz. Apa-apa tuh, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya punya anak bekerja di suatu bank. Itu gajinya termasuk riba tidak, tapi memang saya suka dengar juga itu riba masuk. Tapi kalau tidak kerja di situ, memang anak saya diterimanya di situ, terus saya pun selalu dikasih. Itu buat beban sedikit, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf sebelum dijawab Ustadz, banknya bukan bank syariah, bukan? Bukan, bank konven ya? Bank konven ya. Oke, silakan Ustadz Fadul. Naam. Jazakumullah khairal jaza. Jadi begini Ibu, pertanyaan Ibu merupakan sebuah nilai kesadaran yang tinggi akan agama dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketakutan agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjawab persoalan ini secara bijaksana dalam kaitan bahwa pada dasarnya yang namanya bank tersebut gitu ya, sebagaimana yang sudah dibahas ya di dalam disiplin ilmu fikih, memang amat sangat rentan masuk dalam kategori riba di sana. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa pada kenyataan dan realita yang ada di negeri kita tercinta ini, itu tidak terlepas daripada yang namanya perputaran uang yang bersumber dari konsep konvensional itu Bang David. Sehingga pada akhirnya ini juga menjadi sebuah perhatian oleh kita agar kita bisa mampu memberikan sebuah statement atau jawaban bagi orang-orang seperti Ibu
dengan tidak tergesa-gesa. Oke. Gitu ya. Jadi kita tidak menafikan bahwa konsep riba pada persoalan itu ada. Tapi apakah kemudian kita harus saklek dalam persoalan ini, gitu kan? Khusus dalam permasalahan orang-orang yang ada dan bekerja di bank ya. Ya. Maka menurut saya, Ibu dan juga para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bank itu ada dua, ada konvensional, ada yang namanya syariah. Nah, sekarang katakanlah konvensional itu riba. Ya. Oke, katakanlah kita ambil itu loh, konvensional ada riba. Tapi bagaimana sikap kita kemudian untuk lepas daripada riba ini, itu yang lebih penting menurut saya untuk kemudian kita sikapi. Jangan sampai kemudian fatwa atau jawaban daripada para asatidzah atau ustadz-ustadz ini membuat orang-orang yang seperti tadi langsung down, gitu kan. Nah, oleh karenanya kalau saya lebih memilih anak ibu jalankan silahkan, tapi nak cari batu loncatannya. Pelan-pelan sebelum kemudian kamu hijrah, prosesnya kudu ada. Ya, cari mungkin kamu kalau sudah berpengalaman di bank, cari dululah bank syariah nak. Nanti kalau misalkan sudah terjun ke bank syariah kan sudah aman. Atau tempat-tempat kerja yang lainnya. Sebab kalau andai kata kita langsung saklek mengatakan itu riba, ente kemudian haram begini dan begitu, tinggalkan. Saya punya pengalaman yang dapat diceritakan oleh salah satu sahabat saya juga, Ustadz Dery Sulaiman itu. Ada salah satu manajer bank konvensional, lalu kemudian dia bertanya kepada Ustadz tersebut, lalu Ustadz tersebut mengatakan dengan saklek tadi. Bingung deh Bang David. Ya kan, bagaimana caranya? Akhirnya dia sampaikan kepada istrinya, lalu istrinya kemudian, ya sudah kalau memang kemauan kamu seperti itu, kita harus hijrah. Dia berhenti, tinggalkan yang namanya pekerjaan dia, padahal dia sudah tinggi di situ. Nah, apa yang terjadi? Dia usaha. Dalam jangka waktu singkatnya bangkrut. Semua yang namanya hartanya sudah habis. Apa yang terjadi? Belum kuat yang namanya istrinya dalam proses hijrah, lalu istrinya selingkuh dan meninggalkan dia dalam keadaan bangkrut. Lalu pada akhirnya kemudian yang terjadi dia stres. Apakah kemudian hal ini tidak dipikirkan oleh orang yang memberikan fatwa tadi? Kita tidak menyalahkan bahwa hukum adalah hukum, tapi yang lebih kita melihat adalah proses di dalam memberikan daripada fatwa tersebut. Ini penilaian saya. Ya. Bisa salah, Oke. bisa juga benar. Baik. Nah, sehingga itu yang Ustadz sampaikan kepada ibu. Jadi arahkan anaknya saja dan ibu doakan supaya tidak ada keraguan mendapatkan rezeki dari si anak. Ya Allah, mudahkan rezeki anak saya dari hal yang benar-benar engkau ridhai dan betul-betul halalan thayyibah. Insya Allah. Oh, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ujai. Jazakallah. Kiai Mededu mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin memiliki pandangan yang lain. Silakan, nggak apa-apa. Silakan Kiai, fadhol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, tidak semua transaksi di bank itu haram. Tidak semua transaksi di bank itu isinya riba. Gimana mau riba, orang jaga security kok, jaga palang pintu. Ya Ustadz. Atau nyapu di bank, emang itu terlibat riba ya? Sebagai apa dulu? Sebagai apa dulu, jangan langsung kita memvonis bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bank itu riba. Riba. Jangan munafik, karena setiap dari kita menggunakan uang kertas itu sudah ada nilai Riba. ribanya. Karena sejatinya adalah menggunakan emas Ya. yang memang nilai emas dengan nilai yang dimiliki emas itu sama. Tapi kalau kertas kan tidak. Jadi kita ini masih seperti itu ya. Sehingga ada tahapan-tahapan, betul kata Pak Kiai, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka menuju kesempurnaan untuk meninggalkan yang namanya riba. Iya. Insya Allah pasti ada jalannya. Saya Baik. kira itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai.
guru-guru kita sudah menjelaskan ya Bu ya, pertanyaan tentang riba ini memang menarik sekali Bu. Memang ada dua ulama berpendapat, ada yang mengatakan bunga bank itu riba, tinggalkan keseluruhannya. Betul. Masuk bekerja di sana. Tapi ada juga ulama konvensional dari misalnya Syekh Muhammad Tontowi Grand Syekh Al-Azhar mengatakan bahwa apakah bunga bank itu riba, sedangkan bank itu sendiri aktivitasnya Betul. itu bisa dikatakan tidak termasuk dalam riba. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di dalam bank itu kan harus bayar listrik, harus gaji karyawan. Betul. Bahkan lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan jangankan banknya, uang kertasnya aja udah riba katanya gitu. Uang hari ini sama uang minggu depan belum tentu sama nilainya. Betul apa betul Bu? Betul. Nah itu dia akhirnya ada ulama mengambil jalan tengah ya. Kalau memang belum bisa meninggalkan seperti diambilkan oleh Ya. guru-guru kita silahkan. Bahkan termasuk juga dengan ngambil kredit. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi bahasannya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Tekanan ekonomi, gaya hidup akhirnya mempengaruhi kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadangkala dengan keterbatasan yang kita miliki, kita juga pengen untuk bisa hidup layak. Ada yang memaksakan keadaan, ada juga yang memang berhutang karena memang untuk hidup. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah bahas banyak dari guru-guru. Kita akan juga kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Dan kami juga berikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya, dan ini ada sebuah tayangan yang mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Ini dia pertanyaannya, sama-sama kita simak. Ustadz, saya Indah dari Tangerang. Saya mau curhat Ustadz. Jadi saya punya tetangga yang dia ini sering memberikan pinjaman kepada orang-orang. Namun di setiap pinjamannya tersebut dia berikan bunga Ustadz. Nah tapi tetangga saya ini orangnya rajin bersedekah, orangnya dermawan, sering memberikan makanan gratis, terutama pada saat Jumat Berkah. Nah pertanyaan saya di sini, pada kasus ini, apakah sedekahnya tersebut diterima dan apakah kita sebagai penerima sedekah ikut mendapatkan dosa karena uangnya hasil dari riba, atau justru sedekahnya tersebut bisa membersihkan dosa dari hasil riba yang dia peroleh dari hutang piutangnya tersebut. Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di daerah saya, Kiai, ibu-ibu ya, di daerah Sumatera Barat, Bukit Tinggi, itu ada nama istilahnya pinjaman 46 ya. Pinjamnya 4, bayarnya 6. Ya, itu buat kebutuhan harian gitu, pinjamannya 46. Nah, sebutnya bank 46. Nah, gimana nih buat orang-orang kayak begini ya? Dia minjemin uang, dapat uang riba, tapi di satu sisi uang ribanya dia rajin sedekah dari keuntungan minjemin uang ini nih. Kira-kira gimana itu? Silakan. Kesempatan pertama kasih kesempatan Kiai Munawir ya. Silakan Kiai Munawir ngajir. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semangat banget ya. Iya. Ya Allah, luar biasa. Kalimat sedekah atau bahasa Arabnya adalah sodako. Sodako artinya kan jujur. Baik. Bo. Baik, jujur. Nah, ketika seseorang mau memberikan sodako, terus kemudian hasilnya itu hasil riba. Begitu ngasih sama seseorang, apakah orang itu mendapatkan dosa? Kalau yang dikasih nggak ngerti atau tidak tahu asal usulnya itu duit, sah-sah aja buat yang menerima karena sebab nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, ya kan? Nah dari awal guru kita juga udah ngomongin masalah hutang piutang. Emang hutang piutang itu luar biasa. Ketika minta kan kayak orang nyembah-nyembah. Betul. Ya, begitu dikasih bayarnya nembak mulu. Ya enggak? Tarsok. Pengalaman ya kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Allah. Wong kok ngene kodi. Allah.
Pada bingung habis ngaji wonggo kene. Ada-ada aja Kiai. Allah jelaskan fa'ingkana jikalau memang sudah ada. Ya. Yang namanya kalau sudah ada ya mbok ya buru-buru. Bro. Buru-buru dibaik. Mohon maaf kalau nggak buru-buru khawatir janjinya hari ini mau dibayar kemudian ditunda. Nah penundaan seperti itu akan menumpuk-numpuk dosa kita. Dari perjanjian itu Bu. Bo. Ngerti apa kagak nih? Ya Allah, ya kan? Jadi antara janji yang tadinya sudah mau bayar, terus kemudian ditunda. Nah itu di situ akan menambahkan pahala bagi orang yang meminjamkan dan neraka nanti khawatir bagi orang yang kalau memang nggak sempet langsung dibayar. Nah kemudian kalau misalkan belum mampu, fanadhiratun ila maisarah. Nunggu sampai dia punya kelonggaran. Namanya longgar kan apa kalau sudah punya ya nggak? Ya Allah baru Mbak. Nah, tapi paling tidak memberikan kepada orang yang meminjamkan ngomong. Ini mah kadang-kadang udah minjem diem-diem baik ya nggak? Diem-diem Mbak. Pura-pura nggak Ada yang begitu? Orangnya datang emang? Ya Allah. Tuh. Ya, okay. Makanya ketika kita memberikan kepada sesuatu, carilah yang halalan, yang baik. Makanya jangan mendekati kepada hutang dah. Ya. Sedih kalau misalkan berbicara tentang hutang. Iya. Kiai, ngomong-ngomong cicilan mobil udah lunas. Alhamdulillah. Bisa aja. Bercanda kita mah, serius amat. Mobil 2 apa 3 yang dicicil? Buka rahasia aja. Sama kita. Tapi ya, yang jelas kalau misalkan yang meminjamkan ya minimal ngasih apa namanya kemudahan. Ngasih apa pemberitahuan kepada yang meminjam. Jangan sampai nggak ditagih. Nanti kalau nggak ditagih keenakan dia ya kan. Nah mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi Kiai dari pertanyaannya tadi kan ngomongin tentang orang yang minjemin uang ya, dia riba ya kan, dia dapat, jadi dia cari uang itu dari peminjaman uang. Tapi ini orang juga rajin sodakoh ya. Ibaratnya rentenir yang rajin sodakoh. Nah kira-kira gitu ya Bu ya? Nah, itu gitu. Hubungannya antara yang punya rentenir sama Allah ya kan. Perkara yang dikasih kan nggak tahu asal muasal itu. Nah si rentenirnya gimana? Si rentenirnya gimana hukumnya? Allah. Oh gitu. Kalau dosa sama Allah gampang banget mohon maafnya. Tapi kalau sama manusia harus ketemu dengan yang bersangkutan. Oh iya. Ya. Oke. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ini ibu yang kacamatan paham apa enggak sini? Ngangguk-ngangguk aja deh tadi. Orang ditanya manggut-manggut, apa mata melihat tapi diem baik mulut. Silakan, makasih Kiai Madede Fadol. Baik, terima kasih Kang David. Bu, terkait dengan pertanyaan tadi. Rajin sedekah, hasilnya dari riba, apakah diterima? Yang pertama, amal seseorang, kita itu bukan hakim. Tidak bisa menilai amalan seseorang diterima atau tidak. Karena itu urusan Allah. Jadi orang itu urusan Allah. Diterima atau tidak. Namun ada satu kaidah Bu dalam berbuat baik. Apa kaidahnya? Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yakbalu, tidak menerima illa thayyiba. Tidak menerima kecuali dari sumber-sumber yang baik. Ya, Allah maha menerima. Itu urusan Allah. Tetapi kita punya kaidah ini. Allah itu baik. Thayyib. Thayyib. La yakbalu illa thayyiba. Tidak menerima amalan hambanya kecuali dari sumber yang baik. Baik kalau kita sambungkan dengan kaidah ini, ibu bisa menilai. Kenapa? Riba kan sumbernya Bu, buruk. Ya toh? Riba ini kan fahish, jelek. Amalan daripada setan. Sementara sedekah perkara yang baik, perkara yang mulia. Ini namanya
campur. Jadi kalau mau bersedekah, carilah, ambillah dari sumber-sumber yang baik. Namanya juga sodakoh. Artinya apa? Bukti ketulusan dan keimanan yang ada dalam hati diutarakan dalam bentuk ibadah materi. Terus untuk yang menerimanya bagaimana? Betul kata Pak Kiai. Kalau tidak tahu, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan tahu, sebaiknya diingatkan. Nah ini perkaranya harus diingatkan. Apa yang Anda lakukan ini adalah riba. Itu kita punya kewajiban. Kita terima nggak kalau kita tahu kayak dikasih? Kalau itu kita tahu, sebaiknya kita menolak, tetapi dengan cara yang Baik. antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, Caranya bagaimana agar tidak tersinggung. tersinggung. Kalau pura-pura nggak tahu Kiai, Ini nggak apa-apa dah repot. lagi butuh ya kan gitu. bisa. Nah iya kan Ya, gue ya. nanya banyak aja. Ini orang udah bilang nggak apa-apa lah dapat sedekah ya kan gitu. Maaf aja ya. Kalau perlu ngambilnya sambil melengos merem gitu ya. Ya kan banyak juga, ada juga kayak gitu ya Bu? Iya Bu? Ada kayak begitu Bu? Mana orangnya? Ada di sini. Kira-kira seperti itu Kang David. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih banyak Kiai, makasih banyak Sama-sama, guru-guruku. maaf. Bu, maaf ya tapi tadi saya bercanda ya. Tapi di balik bercanda itu saya mau coba gambarin bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan guru-guru kita itu bisa menambah wawasan kita. Ya Bu, amin ya robbal. Habis ini saya mau ngajakin kita semua buat belajar ngaji sama Kiai Munawir Ngacir. Kali-kali ada bacaan doanya yang salah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu. Saya pantun boleh? Si Wahyu pergi beli pasir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir Ngacir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tumben banget di episode kali ini Kiai muncul sebelum segmen ini udah duluan ngasih pertanyaan. Itu dia. Ah, kenapa? Main tebrak baik. Ya Allah. Tapi memang ya Bu, pengalaman ketemu sama Kiai Munawir Ngacir, beliau ini nggak cuman sekedar belajar ngaji aja atau baca Quran aja, tapi ilmu beliau Masya Allah kalau tausiah Bu, ya Allah. Bubar semuanya jemaah. Allah. Kiai, Oke. dalam kehidupan sehari-hari kan ya Bu ya, Betul. kita seringkali itu sebagai umat Islam kemana-mana itu ada aturannya. Betul. Ya, seringkali kita misalnya mau belajar ada doa, ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Kelar wudhu ada doanya. Masuk dalam masjid ada doanya. Nah hari ini kita mau diingetin baca doa apa atau kita mau baca Quran sekarang? Sekarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran juga lebih-lebih aturannya juga memang sudah ada dalam Al-Quran. Masya Allah, kali ini kita mau baca surah apa? Surah sapi. Ah, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya Allah. Sapi betina Ya, ya. ya. Al-Baqarah kan banyak nih. Ah. Ini kalau ngomong Al-Baqarah ibu udah pada, waduh buset ini paling panjang nih surahnya ini. Ayat keberapa? 275. 275 ya Allah. 275. Ngajarin bahasa Inggrisnya gak hatam Bu. Ya Allah. 275. Bahasa Jawanya. 275. Nah. Udah pada hafal belum? Alhamdulillah. Ini belum. Mudah-mudahan belum. Belum ya? Ya. Ada nggak kira-kira orang-orang yang bisa baca ini? Atau mau langsung gimana? Ini kan jarang dibaca. Kecuali memang untuk membutuhkan fatwa untuk menentukan hukum baru di situ. Oke. Masih berkaitan dengan yang awal tadi. Oke silakan Kiai. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa
syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir selalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah nikmat. Hadis binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini para pemirsa, mari kita bareng-bareng ngaji yang insya Allah mudah-mudahan pemirsa juga sudah ahli semuanya. Saya nggak ngajarin tapi ngaji bareng bang. Ngaji bareng bang. Nah, kalau ngaji bareng-bareng kan enak ya Bu ya? Iya. Ya Bu ya? Iya. Gak takut, kalau sendirian kadang-kadang takut. Betul? Betul. Apalagi malam ya Allah jalan, ya Allah di gang lagi, tangga habis meninggal, ya Allah itu yang dibaca bundet semuanya itu, semuanya dibaca, kulhu dibaca, ya semuanya dibaca. Nah pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 275. Udah bisa semuanya? Belum bisa semuanya? Insya Allah. Nah sebelumnya yuk kita baca nada terlebih dahulu. Kalau baca Quran pakai seni. Ngomong sendal. Allah. Pakai seni. Kalau baca Quran pakai seni indah, enak dideng. Ini enggak semuanya satu ayat semuanya enggak dibaca enggak ya. Ya Bu ya. Saya tahu ahli Quran semua. Mama 1, 2, 3. Masuk ya. Ini kan semuanya tahu semuanya nada ini ya enggak? Begitu baca Al-Qur'an pakai nada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa 1, 2, 3. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa. Ntar dulu. Ada langsung ke kama aja. Udah kama aja. Ya Allah, subhanallah. Tahadus binimah kepada para alim ulama. Saya tidak motong-motong ayat, tidak. Tetapi nanti kita melihat bacaannya. Coba ibu-ibu ini yang suruh baca. Ya, Ibu silakan Ibu depannya ada. Ayo, Nek. Langsung Ibu silakan Ibu. Ya. Ini Nek, ya itu di sini ya Allah. Ibu nenek diprotes panggil nenek. Ini baru sekali ngasih contoh. Coba hasilnya gimana? Ya. Ya enggak? Silakan Udah Ibu. Nek buruan Nek, ya Allah. Ya, coba situ aja enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Nah para pemirsa, ini tadi contoh. Nah memang setiap orang itu kan punya skill masing-masing, betul? Makanya ketika baca Al-Quran dipakai seni, didengerin juga Pemirsa, yuk kita bareng-bareng. Alladzina, lafal lamnya ada tas? Ada tas? Nah ini ada tasjid apa tasdid? Hah? Taswid. Tasdid. Barang. Makanya kalau misalkan lamnya ada tasdidnya, nabroh ditaikan ya. Alladzi. Coba bareng 1, 2, 3. Nah begitu. Kalau ngaji semangat, orang biasanya kan semangat. Kalau semangat ya Allah ngaji ya bagaimana ya. Kudu semangat. Nah, terus kemudian alladzina, zina di situ dibaca pan. Bu.
Dibaca? Panjang. Huruf panjang ada berapa, Bu? Hah? Nah, pindah lagi. Begitu tangan saya begini, pindah lagi. Tadi udah jawab Tiga. Begitu tangan saya begini, pindah lagi jawabnya. Ada alif, wawu, i. Iya. Nah, kemudian yakuluna ini apa? Di sedikit agak terhentak. Yakulu, jangan yakulu. Ada yang begitu baca? Ya ada. Iya, hamzah kelewat ain. Coba. Coba mana Ibu? Coba yang mana nih? Coba Bu. Ayo dicoba. Beda enggak? Ayo. 1, 2, 3. Nah, beda kan? Baru tadi. Tuh 2, 3. Ya Allah, ya Allah. Tuh kan? Antara ain dengan hamzah akan beda, ya enggak? Coba satu lagi dibocokkan. Terus kemudian hamzah jangan sampai tertukar dengan Kalau kepengen lancar belajar di rumah, ya, Bu. Di rumah, begitu ya. Ngeden dong. Ya orang biasanya begitu, ya kan? Kan kudu dilatih, ya kan? Kudu dilatih. Ya kulunar riba. 1, 2, 3. Ya kulunar riba. Tadi ro-nya ditasjid sama dengan lam, maka dibaca lupa lagi. Lupa lagi lagunya. Ya Allah, nabroh. Nabrak. Oh, bukan nabrak, ya Allah. Tuh, diangkat ya. Alladzi. Nah, seperti itu kan? Nariba. Nah, ro-nya kudu terdengar sampai satu kali. Ya, jangan kebanyakan ro-nya. Ntar nggak boleh kebanyakan, ya. Understand? Yes. Oke, terus kemudian layakumuna. 1, 2, 3. Layakumuna. Para pemirsa, ini kenapa saya satu lafal, jadi biar pengucapannya enak, nggak tertuk. Kalau yakumu nanti tertukar dengan yakulu, beda lagi nanti apa artinya. Paham apakah nggak, Bu? Paham. Ini paham apa enggak, Mak? Ya Allah, udah nenek di sana begini. Paham, Bang Ustaz. Nah, awas dulu jangan sampai pipis ya. Di rumah nggak pernah ketawa, di sini ketawa. Gitu. Ya Allah. Illa. 1, 2, 3. Illa. Nah, di sini boleh berhenti di illa sampai kama boleh. Makanya kalau baca Al-Quran, kalau misalkan ayatnya panjang, wakufnya panjang, ini kudu ngerti. Bagaimana kalau nggak ngerti, ngikutin kepada guru-guru kita yang pernah dulu memberikan cara membaca. Nah, kalau Al-Quran begini kan yang penting sempurna dalam artinya. Kalau nggak ngerti bagaimana Pak Ustadz? Yang ngikutin gurunya, ya. Meninggal. Ini benar-benar ibu-ibu pertanyaannya kritis. Kalau gurunya meninggal gimana? Bu. Guru kan banyak ya. Ya Allah. Emang mau meninggal diikutin bu. Ya Allah. Minimal dia ilmunya manfaat. Nah kemudian turun temur. Makanya al-ilmu Ini mau jawab kenceng salah. Al-ilmu Nah gak jawab. Ya. Takut salah. Ilmu adalah cahaya. Kalau sudah punya ilmu berarti punya cahaya. Understand? Nah kemudian mengulangnya boleh dari ilah. Ilah adalah apa? Pengecualian. Kalau di dalam tata bahasa itu namanya mustasna, pengecualian. Lah kalau ngajar serius nggak paham Pak Ustadz. Udah yang yang hore aja deh, yang hore.
Yang ho? Hore. Emang boleh Pak Ustadz kalau lagi memberikan pelajaran baca satu potong boleh. Nanti kalau sudah bisa dari sini di rumah dipraktek. Itu yang begitu. Kadang-kadang suratannya langganan ya. Langganan aja kadang-kadang keder. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna ya Allah, di belakang cucunya ngomong, nek kok balik lagi innalillahi ya Allah, ada yang begitu? Ada. Kuyang itu lagi kuyang ya gitu. Oke, yakumul ladzi. Nah, alladzi tadi juga seperti awal ya. Nabroh ya. Nab. Berarti setiap kata dalam Al-Quran itu semuanya ada aturan. Ada aturan. Jangankan orang kita aja semuanya masuk WC ada aturan. Kalau masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan ibro pelajaran buat kita. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin ya robbal. Nah, habis itu baca doa. Tangannya diangkat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, makasih ilmunya. Sama-sama. Jadi tadi nabroh apa nabrak kata ibu itu nabroh. Yang udah. Nah. Oh Allah, kecinire membeli kasut. Cakep. Nenek-nenek belum kisut. Jadi nabroh itu maksudnya apa? Apa namanya? Mengangkat. Ngangkat. Jadi apa yang tadinya cuma satu ditambahin lagi. Misalnya contoh. Alladzi, misalkan kan alladzi. Jadi ada tasdid jadi alladzi gitu. Alladzi ditinggiin ada diangkat gitu ya. Makasih banyak Kiai ilmunya ya. Makasih Kiai. Saya izin ke sana Kiai ya. Baik. Alhamdulillah kita tadi udah sama-sama belajar membaca Al-Quran ya. Sekali lagi diingatkan oleh Kiai Munawir Ngacir. Tadi surah yang dibaca adalah surah Al-Baqarah ayat 275. 270 ya begitu 275. Nah setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir bersama kita. Tadi ada Ustadz, ada Ujai dan juga hadir bersama kita juga Kiai Haji Maidedu. Nah untuk itu kami persilahkan kepada Ujai untuk memimpin doa. Silahkan Ujai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunkan pula ya Allah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, dan juga orang-orang yang kami cintai. Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang beriman, hamba-hambamu ya Allah yang saleh dan salehah, hamba-hambamu ya Allah yang mampu menjalankan perintahmu dan juga menjauhi daripada laranganmu. Ya Allah jauhkanlah dari hal-hal yang membuat kami sulit, membuat kami susah, membuat kami gundah gulana, membuat kami sengsara ya Allah. Jaga hawa nafsu kami ya Allah. Tekan hawa nafsu kami ya Allah. Dari keinginan-keinginan yang akan menjerumuskan kami semuanya ya Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang membawa kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan ya Allah dari kami ya Allah hutang piutang. Jauhkan dari kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dari hawa nafsu ammaratum bisu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami zalim. Andai kata Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kasihani kami, berikan rahmat kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan berikan keberkahan kepada program ini ya Allah. Menjadi program yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga
untuk bangsa dan negara tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak para guru-guruku yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih ibu-ibu dari Purwakarta yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja berada. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan kita dan Allah cukupkan setiap kebutuhan kita di dunia dan juga kita juga bisa mempersiapkan diri kita untuk membawa bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat undur diri. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. tawassa